Melapor kepada Panglima Tertinggi, tim yang seharusnya membantu disergap oleh klon Kaisar yang terlupakan. Kaisar Jiludao berkata dengan suara yang dalam, awalnya saya pikir akan ada kerugian besar, tapi untungnya. Untungnya untuk apa? Linglong Daodi bertanya. Untungnya, seorang abadi yang memahami aturan hidup muncul di tim. Dia tidak hanya membalikkan keadaan, tetapi juga membunuh klon Kaisar yang terlupakan. Ada sedikit ketidakpercayaan dalam nada bicara Kaisar Jiludao. Aturan hidup, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Linglong Daodi. Apakah kamu yakin itu aturan hidup? Benar sekali, Jilu Daodi berkata dengan tegas, lagi pula, menurut pengamatanku, pemahaman orang hebat ini terhadap aturan-aturan kehidupan telah mencapai tingkat manipulasi, bukan pengendalian. Kaisar Linglong merenung sejenak dan berkata perlahan, aturan kehidupan memiliki penekanan alami pada aturan pelupaan. Wajar bagi orang yang memiliki aturan kehidupan yang kuat di level manipulator untuk membunuh klon Kaisar yang terlupakan. Kaisar Linglong mengerutkan kening, dengan nada ketidakpuasan di nadanya, makhluk kuat yang mampu memanipulasi aturan kehidupan. Bakat alami seperti itu, dan kau benar-benar menempatkannya di luar pangkalan. Jilu Daodi sedikit tertegun, lalu menjelaskan dengan canggung, Tuan Jenderal, saya juga khawatir. Saya khawatir identitasnya tidak diketahui, dan membawanya ke pangkalan dengan gegabah akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, situasi di medan perang kosmik itu rumit, dan tidak ada yang tahu apakah ada kekuatan tersembunyi di baliknya. Masalah. Linglong Daodi mendengus dingin, di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan tipu daya hanyalah macan kertas. Seorang jenius yang memahami aturan hidup adalah aset yang sangat penting bagi alam semesta kita yang kacau. Kau benar-benar meninggalkannya di luar sana. Jika dia ditemukan oleh kekuatan dari alam semesta lain, tidakkah kau akan menyesalinya? Semakin banyak Kaisar Linglong Dao berbicara, semakin bersemangat dia, dan nadanya menjadi lebih keras. Apakah kamu tahu betapa sulitnya melatih seorang yang abadi? Belum lagi seorang jenius yang telah memahami aturan hidup. Keberadaan tingkat ini, jika dia tumbuh dewasa, bahkan mungkin menjadi tulang punggung alam semestaku yang kacau di masa depan. Kamu, di sisi lain, meninggalkannya di tempat terbuka, yang hanya membuang-buang bakat. Kaisar Jiludao dimarahi habis-habisan hingga mukanya memerah dan dia menggerutu getir dalam hatinya. Awalnya ia ingin bertindak hati-hati, tetapi ia malah memperburuk keadaan dan membuat pemimpin umum tidak senang. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Bawa aku menemuinya, Linglong Daodi mendesak. Kaisar Jilu tidak berani menunda, dan buru-buru membawa Kaisar Linglong meninggalkan pangkalan dan terbang menuju ke arah di mana Lu Yun berada. Sesaat kemudian, keduanya tiba di ladang bintang yang kosong. Saya melihat bola cahaya putih besar tergantung di kehampaan. Di dalam bola cahaya itu, dua kekuatan, satu putih dan satu hitam, berputar-putar dan saling terkait seperti dua naga, memancarkan fluktuasi energi yang mendebarkan jantung. Kekuatan kehidupan yang begitu kuat, jejak keheranan terpancar di mata Linglong Daodi, anak ini sungguh tidak sederhana. Tuan Komandan, bola cahaya ini. Kaisar Jiludao sedikit bingung. Kaisar Linglong mengamati dengan saksama sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah, ini seharusnya adalah penggabungan aturan hidup dan mati. Anak ini benar-benar memahami dua aturan tertinggi pada saat yang sama, dan mampu menggabungkannya bersama-sama. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dua aturan tertinggi, hati Kaisar Jiludao dipenuhi gelombang yang mengejutkan. Memahami satu aturan tertinggi saja sudah langka, dan memahami dua aturan sekaligus sungguh luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah anak ini tampaknya adalah seorang praktisi yang diperoleh. Linglong Daodi melanjutkan, sungguh luar biasa bahwa seorang praktisi yang terlatih dapat mencapai titik ini. Seorang praktisi yang diperoleh, Kaisar Jiludao terkejut lagi. Ada perbedaan besar antara praktisi yang diperoleh dan praktisi bawaan. Praktisi bawaan lahir dengan bakat dan potensi yang kuat, sedangkan praktisi yang diperoleh perlu berupaya ratusan atau ribuan kali lebih banyak untuk menutupi kekurangannya. Benar-benar suatu keajaiban bahwa seorang praktisi pasca kelahiran dapat mencapai prestasi seperti itu. Dia tampaknya berada di titik semacam terobosan saat ini. Linglong Daodi sedikit mengernyit, namun, kecepatan terobosan ini agak terlalu cepat. Lebih tergesa-gesa, lebih lambat. Saya harap dia tidak meninggalkan bahaya tersembunyi apapun. Anda terlalu banyak khawatir, Tuan Jenderal. Jilu Daodi berkata, meskipun anak ini berbakat, dia baru saja memasuki medan perang alam semesta. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk memahami aturan kehidupan secara lengkap begitu cepat dan kemudian naik ke keabadian. Kaisar Linglong Dao menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia memiliki firasat samar bahwa pemuda ini ditakdirkan untuk menjadi pria kuat yang tak tertandingi yang akan mengguncang alam semesta di masa depan. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menyelidiki asal-usul anak ini? Linglong Daodi tiba-tiba bertanya. Wajah tua Jilu Daodi memerah, dan dia tergagap, ini. Bawahanmu belum sempat. Kaisar Linglong melotot padanya dan berkata dengan tidak senang, kau membawanya kembali tanpa mengetahui hal ini. Bagaimana jika dia adalah mata-mata yang dikirim dari alam semesta lain? Aku pantas mati. Kaisar Jilu Dao segera mengaku bersalah. Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Linglong Daodi melambaikan tangannya, panggil pemimpin tim ke sini segera. Saya ingin tahu lebih banyak tentang situasi anak ini. Kaisar Jiludao tidak berani menunda dan segera mengirim pesan untuk memanggil Fu Lise dan Dong Jingre. Tidak lama kemudian, Fu Lise dan Dong Jingre tiba di tempat kejadian. Ketika keduanya melihat Kaisar Linglong Dao, mereka langsung ketakutan setengah mati dan segera membungkuk hormat, salam, Jenderal. Meskipun kami menderita kerugian besar dalam penyergapan ini, Anda berhasil kembali hidup-hidup dan menyelamatkan banyak orang.
Ini adalah berkah tersembunyi. Nada bicara Kaisar Linglong Dao sedikit melambat, dan tatapannya menyapu Fu Lise dan Dong Jingre. Mereka berdua tiba-tiba merasa seolah-olah telah diampuni, dan mereka gemetar karena kegembiraan. Terima kasih, Jenderal. Keduanya berteriak serempak, suara mereka dipenuhi rasa lega karena telah selamat dari bencana. Siapakah pemuda di dalam bola cahaya itu? Linglong Daodi mengalihkan perhatiannya kembali ke Lu Yun, matanya berbinar. Fu Lise segera menjawab, Tuanku, nama pemuda itu adalah Lu Yun. Dia berasal dari dinasti Dewa Kuno. Dia melewati surga pedang Hong Agung, bukan untuk ikut bertempur di medan perang semesta kita. Dinasti Dewa Kuno, meminjam bagianmu. Kaisar Tao Linglong sedikit mengernyit, merasa sedikit kecewa. Awalnya dia mengira telah bertemu dengan seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan bicaranya ternyata hanya orang biasa. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, sekalipun orang jahat seperti itu tidak dapat dimanfaatkan demi keuntungan pribadi, alangkah baiknya jika kita dapat menjalin hubungan baik dengannya. Jika mereka dapat memenangkan hati orang ini di masa mendatang, hal itu tidak diragukan lagi akan menjadi bantuan besar bagi alam semesta mereka. Berikan informasinya kepadaku, perintah Linglong Daodi. Fu Lise tidak berani menunda dan segera mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya dengan hormat kepada Linglong Daodi. Kaisar Linglong Dao mengambil batu giok itu, menyelidiki kesadaran spiritualnya, dan menelusuri informasi milik Lu Yun. Kaisar Jilu Dao yang berdiri di sana juga datang untuk memeriksanya. Dewa Dao yang paling kuat. Ketika Kaisar Jilu Dao melihat informasi alam Lu Yun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, apakah informasi ini sudah ketinggalan zaman? Anak ini jelas-jelas. Ini memang informasi terbaru yang dikirim oleh dinasti ilahi kuno. Fu Lise menjelaskan dengan wajah masam, saya juga merasa tidak percaya, tetapi ini adalah informasi yang tertulis. Saya benar-benar tidak dapat menjelaskan mengapa Dewa Tao tertinggi dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kaisar Linglong Dao tetap terdiam, hatinya juga dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin seorang Dewa Tao yang paling kuat memahami dua aturan tertinggi di saat yang sama dan mengintegrasikannya? Ini hanyalah fantasi. Lupakan saja, aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Secerca tekad terpancar di mata Linglong Daodi. Sebagai Kaisar Tao yang kuat, ia juga memiliki tubuh Tao di alam semesta yang kacau. Melalui tubuh Tao, ia dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Setelah mengatakan ini, Kaisar Linglong Dao menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya langsung melintasi kehampaan tak berujung dan terhubung dengan tubuh Dao-nya di alam semesta yang kacau. Sesaat kemudian, Kaisar Linglong Dao tiba-tiba membuka matanya, dan aura mengerikan keluar darinya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi hebat, dan bahkan retakan kecil pun muncul. Kaisar Linglong Dao menarik napas dalam-dalam, bola matanya nyaris keluar dari rongganya, dan aura di sekelilingnya dahsyat dan bergejolak, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus. Tekanan yang mengerikan menyapu, dan Fu Lise serta Dong Jingre keduanya tertekan ke tanah, menggigil seperti daun-daun yang jatuh tertiup angin. Ruang di sekelilingnya tidak sanggup menahan tekanan tersebut dan mengeluarkan suara, retak karena tidak sanggup menahan beban yang berat itu. Retakan halus menyebar seperti jaring laba-laba. Komandan utama, melihat hal ini, Kaisar Jilu Dao buru-buru mengingatkannya. Kaisar Linglong Dao kemudian menyadari hilangnya ketenangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan menekan aura kekerasannya. Retakan ruang itu perlahan sembuh, dan Fu Lise serta Dong Jingre berani mengangkat kepala mereka, wajah mereka pucat dan dipenuhi keringat dingin. Jilu, lihat ini. Kaisar Dao Linglong menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada Kaisar Dao Jilu melalui pikiran ilahinya. Setelah menerima informasi itu, wajah Kaisar Jilu Dao tiba-tiba berubah, dan keterkejutannya tak terlukiskan. Kurang dari 3.000 tahun. Dewa Tao, aturan kehidupan, ini, bagaimana ini mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya penuh ketidakpercayaan. Berita dari Chaos Universe tidak mungkin salah. Kaisar Dao Linglong berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun ini benar-benar monster. Seorang Dewa Dao yang telah berlatih kurang dari 3.000 tahun benar-benar memahami aturan kehidupan. Ini benar-benar mematahkan logika latihan konvensional. Keduanya saling berpandangan, dan melihat kebingungan dan keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Aturan-aturan kehidupan merupakan aturan yang paling sulit dipahami di antara aturan-aturan tertinggi. Tanpa akumulasi dan pemahaman selama bertahun-tahun, mustahil untuk mencapai ambangnya. Mungkinkah dia memiliki darah abadi? Kaisar Jilu Dao menebak. Kaisar Linglong merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya perlahan, meskipun darah abadi itu langka, darah itu memang ada. Tetapi bahkan jika Anda memiliki darah abadi, mustahil untuk mencapai prestasi seperti itu dalam waktu yang singkat. Mungkinkah? Dia terdiam sejenak, sekilas rasa ngeri terpancar di matanya, mungkinkah itu garis keturunan tingkat tinggi? Mendengar ini, Kaisar Jilu Dao menghirup udara dingin dan menggelengkan kepalanya berulang kali, ini tidak mungkin. Garis keturunan yang lebih tinggi dari tingkat abadi, bukankah itu? Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keberadaan seperti itu berada di luar jangkauan pengetahuan mereka. Jangan bicarakan ini dulu, Linglong Daodi melambaikan tangannya, bahkan jika itu adalah garis keturunan abadi, itu sudah cukup untuk menjelaskan mengapa dia begitu mengerikan. Apakah kamu ingat Bai Li Dongjun? Dia dikenal sebagai jenius paling menjanjikan di garnisun kita dalam 10 juta tahun terakhir untuk mencapai keabadian. Tentu saja aku ingat, Kaisar Dao Jilu mengangguk, anak itu memiliki garis keturunan abadi sejati, dan telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun, tetapi sekarang dia hanya berada di tingkat Master Dao Bintang 5. Benar sekali, kata Kaisar Dao Linglong, Bai Li Dongjun memiliki garis keturunan abadi, dan dia berlatih selama lebih dari 100.000 tahun untuk mencapai level Master Dao Bintang 5. Namun,
Lu Yun berlatih selama kurang dari 3.000 tahun, dan dia telah memahami aturan kehidupan di level Dewa Dao, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Dalam perbandingan seperti itu, tingkat kejahatan Lu Yun benar-benar tak terbayangkan. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, bola cahaya tempat Lu Yun berada tiba-tiba berfluktuasi hebat, dan cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak dari bola cahaya tersebut, bagaikan pelangi yang indah, saling terjalin dan berkelap-kelip. Apa yang sedang terjadi? Para prajurit yang menjaga kelompok cahaya berteriak kaget dan mundur satu demi satu, takut kalau mereka akan terpengaruh oleh perubahan mendadak ini. Cahaya warna-warni itu terus mengembun, dan akhirnya membentuk lingkaran cahaya yang memancarkan aura suci di atas kepala Lu Yun. Segera setelahnya, yang kedua, yang ketiga, semakin banyak lingkaran cahaya muncul, lapis demi lapis, bagaikan bintang-bintang di langit, menyelimuti Lu Yun. Cincin ilahi Dao Surgawi. Kaisar Jilu Dao berseru, ini adalah cincin ilahi Dao Surgawi. Dan jumlahnya terus bertambah. Kaisar Linglong Dao menatap tajam ke arah cincin ilahi Dao Surgawi yang terus bermunculan, dan hatinya dipenuhi gelombang yang bergejolak. Cincin ilahi Surgawi Dao merupakan simbol alam Dewa Dao. Setiap kali seseorang memahami aturan Dao Surgawi, cincin ilahi Dao Surgawi akan terbentuk. Pada saat ini, cincin ilahi Dao Surgawi di atas kepala Lu Yun masih tumbuh. 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000. Ketika cincin ilahi Dao Surgawi ke-3000 terbentuk, seluruh stasiun diselimuti kekuatan ilahi yang luas. Semua orang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, merasakan getaran dari lubuk jiwa mereka. 3000 cincin Dewa Dao Surgawi. Suara Kaisar Jilu Dao bergetar. Dia benar-benar memahami 3000 aturan Dao Surgawi di alam Dewa Dao. Kaisar Tao Linglong menarik napas dalam-dalam dan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dengan saksama, memastikan bahwa Lu Yun masih di tingkat Dewa Tao. Benar sekali, dia masih Dewa Tao. Lagi pula, apa yang dia pahami memang hukum kehidupan. Mata Kaisar Linglong Dao berbinar karena kegembiraan, dan dia tertawa terbahak-bahak, Tuhan memberkati garnisun kita. Tanpa diduga, penjahat tak tertandingi lainnya telah muncul. 3000 cincin surgawi tergantung di atas kepala Lu Yun, bagaikan galaksi yang menyilaukan, memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Tekanan ini bukan semata-mata kekuatan yang merusak, tetapi merupakan manifestasi hukum alam. Film ini membuat penonton merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi asal-usul alam semesta dan merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Kaisar Dao Jilu dan Kaisar Dao Linglong sudah tercengang. Mereka telah hidup selama jutaan tahun dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Kaisar Dao pembantaian ekstrim bergumam, anak ini benar-benar aneh. 3000 cincin Dewa Dao Surgawi. Bukankah ini sebuah terobosan bagi penguasa Dao yang menentang kehendak surga? Kaisar Dao Linglong menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, cara terobosannya benar-benar berbeda dari apa yang kita ketahui. Bagi Dewa Dao biasa untuk menerobos ke Dao Lord, mereka hanya perlu memadatkan satu cincin ilahi Dao Surgawi, tetapi dia berhenti sejenak, seolah-olah mengatur kata-katanya, dia ingin memadatkan ke-3000 Dao Surgawi menjadi cincin ilahi. Kesulitan ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, Lu Yun, yang dikelilingi oleh cincin dewa seperti galaksi, tidak memiliki persepsi apapun terhadap dunia luar. Dia tenggelam dalam dunia praktiknya sendiri, merasakan kekuatan tak berujung mengalir dalam tubuhnya. Tubuh pedangnya yang abadi memiliki lubang suci abadi sebagai intinya, dan sel-sel abadi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya seperti bintang-bintang, berkelap-kelip dengan cahaya bintang. Sel-sel abadi ini bukanlah sel fisik biasa, tetapi keberadaan khusus yang mengandung makna mendalam dari seni pedang terpadu yang agung. Mereka didasarkan pada lubang suci abadi dan dihubungkan oleh seni pedang terpadu yang agung, membentuk sistem latihan Lu Yun yang unik. Sebelumnya, meskipun Lu Yun telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya untuk berkultivasi, ia dibatasi oleh ketidaklengkapan Dao Surgawi di alam semesta yang kacau dan tidak mampu menerobos ke alam Master Dao. Namun, pengalaman di medan perang kosmik ini secara tak terduga memberinya kesempatan untuk melakukan terobosan. Membunuh klon kaisar yang terlupakan tidak hanya memungkinkan dia mendapatkan banyak pengalaman tempur, tetapi yang lebih penting, dia menyerap sejumlah besar kekuatan surgawi darinya, menebus kurangnya akumulasinya sendiri. Akhirnya, aku bisa menerobos. Lu Yun berkata dalam hatinya. Dia mengerti bahwa menerobos ke tingkat penguasa Dao bukan hanya peningkatan alam, tetapi juga lompatan kualitatif dalam keseluruhan kekuatannya. Pada saat itu, kekuatan mentalnya akan semakin kuat, lubang ilahi abadinya akan semakin stabil, dan ilmu pedang terpadunya akan semakin meningkat. Dan sel-sel abadinya, yang paling dibanggakannya, akan sangat ditingkatkan baik dalam jumlah maupun kualitas. Namun, Lu Yun juga tahu bahwa tantangan yang dihadapinya jauh lebih sulit daripada tantangan yang dihadapi Dewa Dao biasa dalam menerobos menjadi Master Dao. Dewa Tao biasa hanya perlu memadatkan satu cincin Dewa Dao Surgawi, tetapi ia perlu memadatkan ke-3000 Dao Surgawi ke dalam cincin dewa. Kesulitan yang terlibat bagaikan menaiki tangga ke surga, setiap langkah penuh dengan kesulitan. Yang lebih penting, setelah berhasil menjadi penguasa Dao, dia masih perlu mengintegrasikan dan memahami sepenuhnya ke-3000 aturan Dao Surgawi ini agar dapat benar-benar melepaskan kekuatannya. Ini adalah tugas yang lebih sulit. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin tersesat atau bahkan mati. Namun, bagaimana mungkin aku, Lu Yun, takut terhadap tantangan? Senyum percaya diri muncul di bibir Lu Yun. Dengan pikirannya, ia mulai mengerahkan kekuatan surgawi yang amat besar dalam tubuhnya dan menyatukannya ke dalam lubang keilahiannya yang abadi. Saat membunuh klon kaisar yang terlupakan, Lu Yun melindungi dirinya dengan kekuatan aturan kehidupan dan mengambil kesempatan untuk menekan kekuatan aturan kelupaan.
Kekuatan aturan ini, seperti ular berbisa yang tidak aktif, mengandung bahaya besar. Setelah menerobos ke tingkat Master Dao, Lu Yun berencana untuk menggunakan kekuatan aturan kehidupan dan peningkatan pedang Dao terpadu agung untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan aturan dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Pada saat ini, Lu Yun meninggalkan segala hal di dunia luar dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia terus-menerus menyatukan kekuatan Dao Surgawi yang telah disempurnakan dalam tubuhnya dan memadatkannya menjadi cincin-cincin ilahi Dao Surgawi. Kekuatan Dao Surgawi di alam semesta yang kacau adalah yang paling kuat karena akumulasinya, dan kecepatan kondensasi cincin ilahi juga paling cepat. 1000 cincin ilahiyah dari jalan surgawi terbentuk dalam sekejap. Kekuatan surga dari alam semesta Hongmeng dan alam semesta sisi gelap memadatkan cincin dewa secara relatif lambat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan dewa Tao lainnya yang menerobos, kecepatannya masih sangat mencengangkan. Hukum alam di alam semesta yang kacau ini begitu tidak lengkap sehingga hanya ada 1000 hukum yang lengkap dan abadi. Bagi para dewa Tao biasa, ini mungkin merupakan rintangan yang besar, tetapi bagi Lu Yun, ini telah menjadi bentuk penempaan yang lain. Mengandalkan sejumlah besar kristal Dao Surgawi yang dijarah di medan perang kosmik dan sumber daya melimpah yang terkumpul sebelumnya, Lu Yun berhasil melengkapi 3000 Dao Surgawi ke tingkat abadi dan memadatkannya menjadi cincin ilahi. Saat cincin-cincin ilahi Dao Surgawi mengeras, sel-sel abadi Lu Yun juga tumbuh liar. Sel-sel abadi yang tadinya berdesakan rapat dan memenuhi seluruh lubang ilahi abadi, kini tiba-tiba jumlahnya bertambah lagi, bersinar terang bagai galaksi yang tak berujung. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga meningkat. Kekuatan mental yang awalnya seluas lautan kini semakin kuat, hampir meledakkan lubang spiritualnya. 3000 cincin ilahi Dao Surgawi, selesai. Lu Yun perlahan membuka matanya, ada kilatan di matanya. Pada saat ini, dia hanya selangkah lagi dari alam Dewa Tao. Namun, dia tidak terburu-buru menerobos, melainkan mengerutkan kening dan berpikir keras. Kekuatan yang dibawa oleh 3000 Dao Surgawi jauh melampaui imajinasiku. Lu Yun berpikir dalam hati, kekuatan sebesar ini, bahkan jika kekuatan mentalku telah meningkat pesat, aku khawatir akan sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Ia tahu betul bahwa jika ia menerobos dengan gegabah, kemungkinan besar kekuatannya akan menjadi tidak terkendali, yang paling tidak dapat mengakibatkan kepemilikan, dan yang terburuk adalah kematian. Lu Yun membolak-balik warisan Kaisar Lingqiao Dao dalam benaknya, dengan hati-hati membaca deskripsi wilayah penguasa Dao. Kaisar Lingqiao Dao merupakan salah satu penguasa Dao terkuat dalam sejarah alam semesta kekacauan. Warisan yang ditinggalkannya tentu saja memiliki nilai referensi yang sangat tinggi. Menurut tradisi, alam Dewa Tao merupakan tingkatan yang benar-benar baru. Setelah terobosan, tidak hanya seni pedang terpadu agung akan sangat diperkuat, tubuh pedang abadi akan menjadi lebih tidak bisa dihancurkan, dan bahkan kristal pikiran dan aturan kehidupan akan mengalami transformasi. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif, jauh melampaui Dewa Tao. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan tanpa menggunakan kekuatan aturan kehidupan, aku dapat dengan mudah membunuh klon kaisar yang terlupakan. Lu Yun mengingat pertempuran di medan perang kosmik, dan hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Jika aku dapat menerobos ke alam Dao Lord, aku khawatir bahkan jika aku bertarung langsung dengan makhluk abadi yang setingkat, aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak dapat menahan rasa bangga di hatinya. Ia mendambakan kekuasaan yang lebih besar dan ingin menantang lawan yang lebih kuat. Namun Lu Yun tidak dibutakan oleh ambisi ini. Dia tahu bahwa menerobos menjadi seorang penguasa Dao hanyalah langkah pertama. Jika dia ingin benar-benar berdiri di puncak alam semesta, dia perlu menciptakan gerakan pedang yang lebih kuat. Gerakan pedang dari alam Dewa Dao harus mampu mengerahkan sepenuhnya kekuatan 3000 Dao Surgawi. Lu Yun berpikir dalam hati, hanya dengan cara ini aku dapat meningkatkan kekuatanku secara ekstrim. Dia menarik napas dalam-dalam dan memacu kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya hingga batas ekstrim. Dengan tubuh pedang abadi sebagai intinya, kekuatan 3000 Dao Surgawi berkumpul bersama seperti semua sungai yang kembali ke sumbernya, mengembun menjadi pedang suci kuno di depannya. 10.000 pedang kembali ke asalnya. Lu Yun berteriak dengan suara rendah. Pedang ajaib ini merupakan jurus pedang baru yang ia ciptakan berdasarkan warisan Kaisar Lingqiao Dao dan pemahamannya sendiri mengenai ilmu pedang. Pada saat ini hanya bentuk awal, tetapi telah menunjukkan kekuatan dan potensi yang besar. Lu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang suci ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika dia dapat menyempurnakannya sepenuhnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat lagi. Itu tidak cukup, Lu Yun menatap pedang ajaib di depannya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Ini hanya prototipe, masih jauh dari kata cukup kuat. Dia mengerti bahwa jika dia ingin menciptakan gerakan pedang yang benar-benar kuat, dia harus terus mencoba dan berkembang. 10.000 pedang kembali ke asalnya, ini bukan sekedar omongan. Bibir Lu Yun melengkung membentuk senyum, tetapi matanya penuh dengan kesungguhan. Ini bukan jurus pedang biasa, tetapi jurus pembunuh unik yang ia ciptakan dengan memadukan warisan Kaisar Lingqiao Dao dan menggunakan 3000 cincin ilahi Dao Surgawi miliknya sebagai fondasi. Dia mengerahkan kekuatannya sekali lagi, dan 3000 cincin dewa berdengung seperti alam semesta mini, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Di atas cincin dewa, irama Tao mengalir dan akhirnya berkumpul di depan Lu Yun, mengembun menjadi pedang kekacauan raksasa yang menutupi langit dan matahari. Pada pedang raksasa itu, kekuatan 3000 surga saling terkait, seolah-olah ingin menghancurkan ruang ini sepenuhnya. Pergi, Lu Yun berteriak pelan, dan pedang kekacauan diayunkan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menebas ke arah planet terpencil di kejauhan. Ledakan, dengan ledakan keras, planet itu langsung runtuh dan berubah menjadi debu kosmik.
Gelombang kejut yang mengerikan melanda, dan meskipun Lu Yun berada di pangkalan, dia merasakan darahnya mendidih. Ini cukup kuat, Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, tapi ini menghabiskan. Hanya satu serangan percobaan yang menghabiskan 300.000 sel abadi dan sejumlah besar kekuatan mental. Inilah yang terjadi ketika dia dengan sengaja menekan kekuasaan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, konsumsinya akan lebih mengerikan. Pada level saya saat ini, saya hanya bisa menggunakannya paling banyak 3 kali. Lu Yun berkata pada dirinya sendiri. Meskipun 10.000 pedang kembali ke asal, ini kuat, namun itu merupakan pedang bermata dua baginya. Awalnya ia ingin mencoba apakah trik ini bisa mematahkan bola cahaya pelindung yang dibentuk oleh aturan hidup dan aturan lupa miliknya sendiri, tetapi setelah memikirkannya berulang kali, ia pun mengurungkan niat gilanya itu. Akan sangat lucu jika aku bertindak terlalu jauh dan bunuh diri. Lu Yun menertawakan dirinya sendiri. Pada periode waktu berikutnya, Lu Yun mulai merencanakan jalur kultivasinya di masa depan. Setelah dipromosikan menjadi Master Pedang Dao Terpadu Agung, meskipun aku dapat kembali ke alam semesta kekacauan untuk menyempurnakan beberapa Dao Surgawi, jika aku ingin mengangkat semua Dao Surgawi ke tingkat abadi, aku khawatir aku harus pergi ke alam semesta Hongmeng dan alam semesta sisi gelap. Lu Yun berpikir dalam hati. Alam semesta sisi gelap adalah tempat yang penuh bahaya dan peluang. Penuh dengan polusi gelap, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terkikis oleh polusi dan berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Sepertinya aku harus terlebih dahulu membuat tubuhku abadi dan meningkatkan kemampuanku untuk melawan polusi dari sisi gelap. Lu Yun membuat keputusan dalam hatinya. Selain itu, ia menemukan sebuah masalah. Meskipun tubuh pedang abadi kuat, namun itu tidak cukup dalam hal pelatihan otak. Kristal pikiran 7 warna dapat dikombinasikan dengan metode tubuh pedang abadi untuk menciptakan metode kekuatan pikiran yang lebih cocok untukku. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Saat Lu Yun tengah asyik berkultivasi, fenomena aneh yang ditimbulkannya menyebabkan keributan di garnisun. Kekuatan surga yang berwarna-warni, bagaikan lautan warna-warni, menutupi setengah pangkalan. Pemandangan spektakuler ini langsung menarik perhatian semua orang. Apakah ini, munculnya harta karun? Kekuatan surga yang begitu dahsyat, aku khawatir itu pasti harta yang luar biasa. Untuk sesaat, ada banyak diskusi di garnisun, dan banyak orang tidak bisa lagi menahan keserakahan mereka dan terbang menuju pusat penglihatan. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka mendapati bahwa fenomena aneh itu bukanlah penampakan harta karun, melainkan seseorang yang tengah berlatih. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menyebabkan fenomena aneh seperti itu? Ini tampaknya adalah kekuatan 3.000 cara surgawi. Ketika seseorang menyadari hakikat sebenarnya dari penglihatan ini, seluruh stasiun menjadi sunyi senyap. 3.000 Tao surgawi, itulah eksistensi yang legendaris. Apakah ada orang yang dapat mempraktikkan 3.000 Tao surgawi? Bagaimana ini mungkin? Dalam dunia yang kacau, seberapa jauh seorang guru Tao memahami jalan surga merupakan kriteria penting untuk mengukur bakat dan potensinya. Kebanyakan Master Dao, sepanjang hidup mereka, hanya dapat memahami segelintir cincin ilahi Dao surgawi yang mengelilingi mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka yang memiliki bakat sedikit lebih tinggi mungkin mampu memahami lebih dari selusin jenis, yang cukup untuk melampaui rekan-rekan mereka dan dipuji sebagai jenius. Adapun mereka yang mampu menguasai puluhan bahkan ratusan jalan surgawi, mereka semua memiliki garis keturunan yang kuat, berasal dari keluarga terkemuka, atau telah mengalami pertemuan ajaib, atau telah berlatih keras selama ribuan tahun. Di garnisun, seorang guru Tao bintang 5 bernama Bai Li Dongjun dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Ia memiliki darah abadi, dan setiap gerakan yang ia lakukan, hampir 300 jenis cincin ilahi Dao surgawi tingkat penguasa Dao mengalir tanpa henti, bagaikan galaksi yang mempesona, sungguh menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan pemandangan yang ditunjukkan Lu Yun saat ini, cahaya Bai Li Dongjun tampak jauh lebih redup. 3.000 Tao surgawi, sungguh mengerikan. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat digambarkan sebagai jenius, ini sungguh mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para Master Tao yang menyaksikan melihat kekuatan warna-warni Dao surgawi yang mengalir deras bagai air pasang. Selain terkejut, mereka merasakan ketidakberdayaan yang amat dalam. Dao surgawi yang selama ini mereka kejar dengan susah payah tampaknya kini berada dalam jangkauan mereka di tempat Lu Yun. Seberapa malunya mereka? Aku berlatih selama 5.000 tahun sebelum aku memahami 5 jalan surgawi. Seorang guru Tao tua dengan rambut dan jenggot putih bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit getaran dalam suaranya. Dia dulu cukup bangga dengan prestasinya, tetapi sekarang dia merasa seperti badut. Seorang guru Tao berbadan kekar lainnya jatuh terduduk dengan tatapan mata kosong, seakan-akan ia telah kehilangan motivasi untuk hidup. Aku bahkan tidak sehebat seekor babi. Bahkan Kaisar Linglong Dao tampak tidak percaya saat ini. Dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat banyak sekali orang jenius, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sekejam Lu Yun. Anak ini benar-benar mengejutkan. Kaisar Linglong Dao menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya yang kompleks. Awalnya dia hanya ingin merekrut Lu Yun sebagai pion catur, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa nilai Lu Yun jauh melampaui imajinasinya. Kaisar Jilu Dao yang berdiri di sampingnya juga terkejut dengan penampilan Lu Yun. Dia membelai janggut tipis di dagunya dan berkata dengan serius, 3.000 Dao surgawi. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari putra Dao surgawi? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Putra surga adalah makhluk legendaris yang memiliki takdir tertinggi dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam semesta. Tidak, itu tidak mungkin.
Seorang guru Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, Putra Langit sudah lama jatuh. Bagaimana dia bisa bereinkarnasi? Lalu, bagaimana kita menjelaskan bakatnya yang luar biasa? Guru Tao lainnya bertanya. Semua orang membicarakannya, tetapi tidak seorang pun dapat memberikan penjelasan masuk akal. Mata Kaisar Linglong Dao berkedip-kedip, dan dia berpikir dalam hati, apakah dia putra langit atau bukan, bocah ini harus tetap di bawah perintahku. Pada saat yang sama, Kaisar Jilu Dao menatap Lu Yun dengan penuh minat, matanya berbinar 3.000 Dao surgawi. Anak ini mungkin dapat memahami lebih dari satu jenis kekuatan aturan di masa depan. Perkataannya bagaikan guntur yang meledak dalam hati setiap orang. Kekuatan aturan adalah kekuatan yang melampaui hukum alam dan hanya dapat dikuasai oleh orang-orang kuat abadi. Dan Lu Yun, seorang dewa Dao yang baru saja menerobos ke tingkat penguasa Dao, benar-benar mampu memahami kekuatan berbagai aturan. Ini hanyalah fantasi. Namun, identitas dan status Kaisar Jilu Dao memaksa mereka untuk menanggapi kata-kata ini dengan serius. Kaisar Jilu Dao adalah salah satu orang paling berkuasa di alam semesta yang kacau, jadi penglihatannya secara alami luar biasa. Tepat saat semua orang terkagum-kagum dengan pikiran itu, suatu sensasi berdenyut dari jiwa tiba-tiba meliputi mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa rasanya? Wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua melihat ke arah di mana Lu Yun berada. Bola cahaya putih yang menyelimuti Lu Yun tengah mengalami perubahan yang menakjubkan saat ini. Garis-garis misterius mulai muncul di permukaan bola cahaya. Garis-garis ini berkelebat dengan cahaya aneh, seolah mengandung semacam kekuatan misterius. Apa itu? Seseorang menunjuk pola pada bola cahaya dan berseru. Mereka belum pernah melihat pola-pola ini sebelumnya, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Mungkinkah ini? Seorang guru Tao terbelalak lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan aturan, suara Kaisar Jilu Dao, dengan sedikit getaran, terdengar di telinga semua orang. Pola pada bola cahaya jelas merupakan manifestasi kekuatan aturan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa aturan kekuasaan ini bukan hanya satu, tetapi 2, 3 jenis, 4 jenis. Seiring berjalannya waktu, kekuatan aturan pada bola cahaya meningkat, dan akhirnya mencapai angka yang mencengangkan. 9 jenis kekuatan aturan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang benar-benar tercengang. Kekuatan 9 aturan bukan lagi kekuatan yang dimiliki oleh orang kuat abadi, tetapi melampaui keabadian. Mungkinkah Lu Yun benar-benar akan melampaui keabadian? Tepat saat semua orang merasa ngeri, bola cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu cahaya putih yang menyilaukan meledak dari bola cahaya itu dan melesat menuju langit. Di tengah cahaya putih itu, tiba-tiba muncul warna hitam pekat, bagaikan tinta yang menetes ke air bening dan menyebar dengan cepat. Warna hitam dan putih saling bertautan dan berputar, akhirnya membentuk pola ikan yin yang besar, yang berputar perlahan dan memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Ini, aturan yang terlupakan. Seorang guru Tao berseru, dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Aturan kelupaan, salah satu aturan paling misterius di alam semesta yang kacau, mengendalikan semua kelupaan di dunia. Konon katanya jika sudah diselimuti oleh aturan-aturan kelupaan, bahkan putra kahyangan pun semua jejak keberadaannya akan terhapus dan lenyap sama sekali antara langit dan bumi. Jilu Daodi mengerutkan kening, jejak kesungguhan melintas di matanya, anak ini bahkan dapat mengendalikan aturan melupakan. Monster macam apa dia? Kaisar Linglong Dao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum pernah melihat seorang jenius yang begitu mempesona. Kekuatan 9 aturan saja sudah cukup mengejutkan, dan sekarang dengan penambahan aturan melupakan, hal itu tidak pernah terdengar lagi. Dia telah menyempurnakan aturan-aturan kelupaan. Linglong Daodi berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit nada tidak percaya dalam suaranya. Para guru Tao di sekitar saling berpandangan dengan bingung. Meskipun mereka merasa itu tidak dapat dipercaya, ketika mereka memikirkan tentang bakat luar biasa yang telah ditunjukkan Lu Yun sebelumnya, mereka merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Dia membutuhkan kekuatan surga untuk menstabilkan dirinya. Mata Linglong Daodi berbinar, seolah memikirkan sesuatu. Dia melambaikan tangannya, dan gunungan kristal Dao surgawi tingkat atas muncul dari udara tipis, memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua kristal Dao surgawi ini telah diproses secara khusus, dan kekuatan Dao surgawi yang dikandungnya sangat murni, jauh melampaui kristal biasa. Kristal Dao surgawi ini dapat dianggap sebagai tanda penghargaanku. Kaisar Dao Linglong berkata dengan tenang, matanya tertuju pada bola cahaya tempat Lu Yun berada. Pada saat yang sama, di dalam bola cahaya, Lu Yun dengan panik melahap kekuatan surgawi di sekitarnya. Menyempurnakan aturan-aturan kelupaan sangat melelahkan baginya, dan dia sangat perlu mengisi kembali energinya. Tiba-tiba, suatu kekuatan surga yang besar melonjak masuk, dan Lu Yun secara naluriah menelannya. Kekuatan Dao surgawi yang begitu murni. Lu Yun diam-diam merasa gembira. Kekuatan Dao surgawi ini beberapa kali lebih murni daripada apa yang telah diserapnya sebelumnya. Itu sangat membantunya dalam menstabilkan cincin ilahi Dao surgawi. Pada saat ini, sesosok samar muncul dalam persepsi Lu Yun. Sosok itu tinggi dan agung, memancarkan tekanan yang menyesakkan, seperti dewa raksasa dari zaman dahulu. Kaisar yang terlupakan, hati Lu Yun bergetar, dan dia langsung memahami identitas pihak lain. Sosok itu tidak menampakkan diri, namun hanya melemparkan pandangan dingin ke arah kekosongan tak berujung, yang mengandung hasrat membunuh dan kutukan yang kuat. Sepertinya penyempurnaan aturan yang terlupakan telah membuatnya marah. Lu Yun berpikir dalam hati, tetapi seringnya muncul di sudut mulutnya, ingin mengambil kembali aturan itu. Kalau begitu, ayo.
Lu Yun menyadari bahwa dia sekarang berada di stasiun alam semesta kekacauan, dengan makhluk abadi dan kuat di dekatnya. Jika kaisar yang terlupakan benar-benar berani muncul, mungkin kita bisa bekerja sama untuk menahannya di sini. Memikirkan hal ini, Lu Yun merasa bersemangat dan memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk memikat kaisar yang terlupakan ke markasnya. Lupakan saja, orang tua. Kau pengecut, yang bisa kau lakukan hanyalah bersembunyi di kegelapan dan kentut. Lu Yun mengejek dengan keras ke dalam kehampaan, suaranya penuh dengan provokasi. Namun, tidak ada jawaban dalam kehampaan itu, hanya tatapan dingin yang masih menatap Lu Yun. Sepertinya rangsangan ini tidak cukup, Lu Yun mencibir, dan dengan sebuah pikiran, dia memobilisasi aturan-aturan pelupaan yang baru saja dia sempurnakan. Kekuatan aturan hitam terkumpul di bawah kakinya, membentuk jejak kaki yang besar. Jejak kaki hitam di bawah kaki Lu Yun memancarkan aura aneh, seolah-olah hendak melahap semua yang ada di sekitarnya. Tindakan provokatif ini akhirnya membuat marah kaisar yang terlupakan yang bersembunyi di kehampaan. Suatu kekuatan spiritual yang tak kasat mata menyerbu Lu Yun bagaikan air pasang, mencoba menyerang jiwanya dan mengubahnya menjadi seorang idiot yang kebingungan. Kengerian kekuatan spiritual ini cukup untuk membuat seorang guru tahu biasa pingsan seketika. Namun, Lu Yun hanya mencibir. Pedang Dao terpadu agung mencakup semuanya, dan kapasitasnya untuk membawa kesadaran jauh melampaui sistem praktik lainnya. Meskipun serangan mental kaisar yang terlupakan sangat kuat, namun serangan itu hanya setetes air di lautan dan tidak dapat menggoyahkan kesadaran Lu Yun sama sekali. Hanya hal sepele, Lu Yun melengkungkan bibirnya dengan jijik dan menggunakan teknik pemotongan pedang untuk melahap semua polusi spiritual yang telah menyerang tubuhnya. Meskipun kekuatan spiritual kaisar yang terlupakan itu mencemari, itu juga merupakan tonik yang baik baginya. Karena kamu tidak berani muncul, aku akan memperbaiki diriku terlebih dahulu. Lu Yun berkata dalam hati, tatapannya tertuju pada kristal Dao surgawi yang tersisa. Setelah menerobos ke tingkat penguasa Dao, Lu Yun jelas menyadari salah satu kekurangannya, jiwanya. Meskipun ilmu pedang terpadunya dapat memperkuat jiwanya, namun jiwanya masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan tubuhnya yang kuat dan kekuatan aturannya. Kristal pikiran 7 warna mungkin dapat menebus kekurangan ini. Hati Lu Yun tergerak, dan dia teringat pada kristal pikiran 7 warna yang telah dipadatkannya sebelumnya. Kristal pikiran berwarna-warni ini dipadatkan dengan menggabungkan 7 jenis kekuatan pikiran yang berbeda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang, dia berencana untuk menggunakan kekuatan kristal Dao surgawi untuk lebih meningkatkan kristal pikiran 7 warna dan membuatnya lebih kuat. Sebuah ide berani muncul di benak Lu Yun, menggabungkan tubuh pedang abadi dengan kristal pikiran 7 warna untuk menciptakan sistem kultivasi baru. Lakukan saja saat kamu memikirkannya, Lu Yun mulai mencoba. Ia memulai dengan kristal pikiran merah yang paling sederhana, menggunakan ronnya sendiri sebagai titik masuk, dan mencoba mengintegrasikan kristal pikiran ke dalamnya. Ini adalah proses yang sangat rumit yang memerlukan pengendalian yang sangat kuat. Lu Yun dengan hati-hati mengendalikan kristal pikiran merah dan mengintegrasikannya ke dalam 3.000 neuron. Saat kekuatan surga terus mengalir masuk, ke-3.000 neuron ini secara bertahap menjadi sangat jernih, bersinar seperti batu rubi. Di tengah setiap neuron, kristal pikiran merah setinggi 1 inci terkondensasi, seperti benih, berisi kekuatan mental yang dahsyat. Selesai, Lu Yun merasa gembira. Dia melebur 3.000 neuron berisi kristal pikiran ke dalam 3.000 lubang ilahi sebagai benih untuk pengembangan kekuatan pikirannya. Mari aku panggil kamu tubuh pikiran abadi. Lu Yun memberi nama sistem kultivasi baru ini. Dia samar-samar merasakan bahwa tubuh pikiran yang abadi memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika dia dapat mengubah semua neuronnya menjadi neuron abadi, dan menggunakan telekinesisnya untuk mencapai keabadian, lalu menggabungkannya dengan tubuh pedang abadi, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Memikirkan hal ini, hati Lu Yun dipenuhi dengan antisipasi, dan dia mulai melahap batu kristal Dao surgawi dengan panik, terus-menerus memperkuat neuron abadinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah neuron abadi Lu Yun terus meningkat, dari 3.000 menjadi 30.000, dan kemudian menjadi 300.000. Keterampilan telekinesisnya juga meningkat pesat, lebih dari 2 kali lipat dalam waktu singkat. Di luar bola cahaya putih, Kaisar Linglong Dao menyaksikan Lu Yun melahap batu kristal Dao surgawi seperti seekor paus, dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Masing-masing kristal Dao surgawi ini tak ternilai harganya, tetapi semuanya dikonsumsi oleh Lu Yun. Meskipun dia adalah Kaisar Dao, dia merasa patah hati. Anak ini benar-benar binatang pemakan uang. Kaisar Linglong Dao tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Namun, memikirkan potensi luar biasa yang ditunjukkan oleh Lu Yun, dia merasa investasi itu sepadan. Lu Yun melahap kristal Dao surgawi dengan kecepatan yang semakin cepat, dan kekuatan Dao surgawi di sekitarnya menjadi semakin ganas, membentuk pusaran besar. Anak ini punya selera makan yang besar sekali. Kaisar Linglong Dao tidak dapat menahan rasa takjubnya saat melihat pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya, dan setumpuk kristal Dao surgawi muncul dari udara tipis dan mendarat di depan Lu Yun. Ambil ini juga, kalau kurang, nanti kami kasih tahu lagi. Melihat ini, 3 Kaisar Dao abadi lainnya juga mengeluarkan koleksi pribadi mereka sendiri. Pegunungan batu kristal itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan mata. Terima kasih, para senior. Lu Yun tidak sopan dan menerima semua perintah. Kristal Dao surgawi ini tepat pada waktunya untuknya. Dia khawatir tidak memiliki cukup sumber daya untuk meningkatkan tubuh abadinya, dan kristal ini datang pada waktu yang tepat. Dengan sumber daya yang cukup, kecepatan kultivasi Lu Yun meningkat lagi. Jumlah neuron abadi tumbuh pesat, dan tingkat telekinesis pun meningkat pesat.
Pada saat yang sama, dia juga mencoba memadukan seni pedang terpadu agung, tubuh pedang abadi, dan kekuatan pikiran abadi ke dalam teratai hijau kekacauan. Ini adalah proses yang sangat rumit dan kesalahan apapun akan mengakibatkan kegagalan. Meskipun Chaos Green Lotus dapat melahap segalanya, ia tidak dapat mengintegrasikan segalanya. Ketiga kekuatan ini masing-masing sangat kuat, dan sangat sulit untuk menggabungkan semuanya. Lu Yun dengan hati-hati mengendalikan ketiga kekuatan dan mengintegrasikannya ke dalam Chaos Green Lotus sedikit demi sedikit. Teratai hijau kekacauan bergetar sedikit, seolah berada di bawah tekanan luar biasa. Retakan-retakan kecil muncul pada daun teratai, yang membuat Lu Yun menggigil ketakutan. Sepertinya ini masih terlalu berlebihan. Lu Yun berpikir dalam hati. Ketiga kekuatan ini terlalu kuat, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menghentikan penggabungan itu sementara dan meningkatkan ketiga kekuatan itu ke tingkat yang lebih tinggi sebelum mencoba lagi. Saat Lu Yun berlatih, kekuatan surga di sekitarnya menjadi semakin ganas, membentuk pusaran energi besar. Kebisingan itu membuat seluruh stasiun khawatir. Apa yang terjadi? Apakah ada yang berhasil mencapai tingkat Master Dao? Aura ini sangat kuat, mungkinkah ada senior yang sedang menyendiri? Para biksu di stasiun berdiskusi dan berspekulasi tentang sumber keributan itu. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari kejauhan dan mendarat di samping Lu Yun. Lu Yun, apa yang sedang kau lakukan? Orang yang datang adalah Bai Li Dongjun, jenius nomor 1 yang diakui di Garnisun. Awalnya dia sedang menyendiri dan berusaha mencapai alam Master Dao, tetapi dikejutkan oleh fluktuasi energi yang dahsyat dan meledak. Ketika dia melihat Lu Yun dikelilingi oleh 3.000 cincin ilahi Dao Surgawi, dia benar-benar terpana. 3.000 cincin ilahi Dao Surgawi, ini berarti bahwa Lu Yun dipromosikan langsung dari alam Dewa Dao menjadi Dewa Dao, dan dia juga menguasai 3.000 Dao Surgawi. Bagaimana ini mungkin? Hati Bai Li Dongjun dipenuhi gelombang yang bergejolak. Dia selalu menjadi bakat paling cemerlang di stasiun dan tidak pernah menganggap serius siapapun. Tetapi sekarang, kemunculan Lu Yun benar-benar mengubah persepsinya. Kau sebenarnya, Bai Li Dongjun menunjuk ke arah Lu Yun dan terdiam cukup lama. Lu Yun membuka matanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Kenapa, kamu terkejut? Bagaimana kamu melakukannya? Suara Bai Li Dongjun sedikit bergetar. Lu Yun tidak menjawab, hanya tersenyum. Dia menatap ke kejauhan, dengan sedikit kesan serius di matanya. Aura jahat dan kacau menyebar dari kedalaman kehampaan. Oh tidak, musuh yang kuat sedang menyerang. Suara Linglong Daodi terngiang di telinga semua orang. Dia orang dari alam semesta sisi gelap, kata Jilu Daodi dengan suara berat. Kemungkinan besar itu adalah kaisar yang terlupakan. Menambahkan kaisar Dao abadi lainnya. Lu Yun membunuh klon kaisar yang terlupakan, dan kaisar yang terlupakan pasti tidak akan melepaskannya. Kali ini invasi kemungkinan besar dilakukan oleh kaisar yang terlupakan sendiri. Semuanya, bersiap menghadapi musuh. Mengikuti perintah Kaisar Linglong Dao, semua kultivator di pangkalan mengambil tindakan, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Para biarawan yang bertugas di timur bersiap untuk berperang, seakan-akan mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka mengeluarkan senjata ajaib mereka dan bersiap untuk bertempur. Ada perasaan tertekan yang menyesakkan di udara, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokan semua orang. 3 kaisar Dao abadi, Jilu, Zipao, dan seorang kaisar Dao wanita berpakaian putih polos, memiliki ekspresi serius dan tatapan mata tajam, menatap tajam ke kedalaman kehampaan. Ini dia, Kaisar Jilu Dao berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, tekanan yang mengerikan melanda, seakan-akan hendak menghancurkan seluruh pangkalan. Awan kelabu gelap menyebar dari kehampaan, menutupi langit dan matahari, membawa emosi negatif tak berujung, ketakutan, keputusasaan, kegilaan, tumbuh di hati para biarawan. Itulah kaisar yang terlupakan, memang itu dia, kata Kaisar Tao berjubah ungu sambil menggertakkan giginya.